pernah bertanya begini, Abah, kenapa Allah menciptakan neraka? Padahal kata Abah, Allah baik. Kenapa Allah menciptakan neraka? Kok ada neraka? Ya jawaban paling malas itu kan ya qadarullah, takdir Allah, itu keinginan Allah kan. Itu kan seperti bertanya kenapa jawaban anak-anak, kenapa kunang-kunang bercahaya takdir Allah, padahal kan itu bukan itu yang dimaksud anak kan itu. Apakah orang tua memberikan batasan nonton itu berarti orang tua tidak menyayangi anaknya? Jadi saya bilang ke anak saya, justru Allah menciptakan neraka, Allah itu sayang sama manusia. Bah, mumpung Abah datang nih, kita pingin ngobrol lagi dan lagi. Karena nggak akan pernah habis cerita kalau sama Abah, dan selalu pingin dapat arahan kita sebagai orang tua ya Mia. Sekarang seringkali dibilang generasi sekarang tuh generasi lemah. Beda sama bapaknya. Bapaknya dulu tuh hebat, kuat, tegar, pejuang. Sekarang generasi strawberry, kelihatannya indah, cakep, pas ditonjos terus lembek. Buktinya apa? Buktinya kalau kerja nggak lama, pindah, kutu loncat. Buktinya apa? Gampang tersinggung, baperan, dikit-dikit baper. Baper kok dikit-dikit ya. Itulah makanya. Harusnya nggak baper. Bapernya bawa perubahan. Oh iya benar. Nah, kamu pinter sih. Suami siapa dulu? Kasihan Abah, nggak mau istri. Abah udah diem aja, nanti sama Abah diomelin nanti sama Abah. Ya Allah kata Allah. Minum dulu Lanjut Bi. Jadi gitu Bah. Terus bunuh diri. Iya itu bunuh diri itu salah satu efek generasi lemah. Bener nggak sih Bah? Generasi sekarang tuh lemah katanya. Atau beda zaman aja, jangan dibilang lemah. Mereka tersinggung juga. Ya masing-masing zaman itu memiliki tantangannya. Bahkan definisi kuat, generasi kuat dan generasi lemah itu bisa jadi dinamis, bergantung konteks zamannya. Seperti itu. Zaman dulu bisa jadi orang tua kita dianggap generasi lemah jika tidak berani bepergian keluar kota misalnya. Ya, standarnya beda. Iya, standarnya beda. Anak-anak sekarang bisa jadi keluar negeri. Bisa jadi dalam konteks itu anak ini lebih kuat dibandingkan anak sekarang. Tapi kalau yang dimaksud generasi lemah adalah lemah kemauan misalnya gitu. Sangat relatif bisa jadi lebih banyak sekarang gitu. Ya, nah pertanyaannya kenapa anak-anak itu menjadi sebagian, tidak semua anak ya, masih banyak juga anak-anak yang tangguh gitu ya, menjadi generasi lemah. Tentu penyebabnya tidak tunggal, variabelnya banyak gitu. Ya, tapi kira-kira ya, yang pertama karena anak-anak ini seperti kita bahas di episode sebelumnya, terlalu hidupnya itu kurang susah atau terlalu nyaman. Nah, jadi nanti yang bahas ini udah dibahas di video sebelumnya ya, silahkan tonton saja. Nah sekarang jadi apa yang pertama tadi kurang apa? Terlalu nyaman atau kurang susah gitu. Ya, kurang susah sama dengan kurang beban gitu. Kalau anak kita tidak terbiasa berlari gitu ya, setiap hari ini kalau anak kita berlari setiap hari 5 kilo gitu, maka enteng aja disuruh lari 1 kilo kan. Tapi kalau kita nggak pernah lari, suruh lari, kira-kira gampang gini nggak? Habis capek, bakal ngomong gitu nggak? Iyalah. Ya, anak yang nggak jarang jalan, dari kecil anak-anak sudah dikasih stroller misalnya, ketika jalan-jalan ke mall, gimana mau kuat? Maka seingat saya, anak saya 6, nggak ada tuh yang jalan-jalan itu pakai stroller sekalipun, gitu, supaya fisiknya kuat. Nah, salah satu kelemahan itu kan, bentuk lemah yang lain sebelum ngomongin mental, kemauan, dan lain-lain kan, kenapa anak sekarang lemah fisik misalnya gitu? Ya. Karena terbatas aktivitas gerak. Jadi teman-teman yang masih punya balita nih, sebaiknya jangan pernah beli stroller. Kenapa? Kalau jalan-jalan ke mall ya jalan kaki, kalau udah bisa jalan. Jadi kalau lagi merangkak, banyakin merangkak. Jangan anak-anak itu pada saat tahapan merangkak dikit-dikit digendong. Kenapa? Karena saat merangkak itu ada stimulasi dari sensornya yang masuk ke otaknya. Gitu.
Makanya anak yang sering kali melewati tahapan merangkap itu sering ada banyak bukti ilmiah, misalnya memiliki gangguan pemusatan perhatian. Makanya salah satu bentuk terapi untuk anak-anak yang kurang fokus, salah satunya adalah disuruh merangkak kalau di tempat-tempat terapi. Tapi kan kalau orang tuanya nggak paham bagaimana? Dikit-dikit digendong gitu, nggak boleh itu. Harusnya sering merangkak gitu, ya kan? Ya, karena makin banyak bergerak itu makin cerdas pada dasarnya gitu. Makanya anak-anak yang sehat itu menurut Ummu Sajat sama Ustadz, kira-kira anak yang sehat itu anak yang diem, anteng, atau yang aktif? Aktif dia. Pernah dengar nggak kalimat ini? Dengan minum vitamin ini, susu itu, jadikan anakmu anteng. Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Itu mah namanya kopi sianida, guys. Gitu. Bukan anteng, apa itu innalillahi. Ya kan? Iya. Semua produk pendidikan dan makanan ya yang relasinya dengan anak mendambakan anak apa tadi? Aktif. Aktif. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa sebagian anak itu jadi generasi lemah? Salah satunya Aktivitas fisik. aktivitasnya kurang. Kalau lemah fisik. Kenapa kurang? Yang jadi masalah anak aktif itu, jadi semua orang tua pengen nggak anaknya aktif? Pengen. Kalian udah jadi orang tua kan? Iya. Pengen nggak anaknya aktif? Pengen. Masalahnya adalah anak aktif itu demi Allah bikin capek. Ya. Betul. Jadi supaya dibuat anteng dulu. Iya, masalahnya orang tua mau capek nggak? Enggak. Makanya alhamdulillah kan, ikuti kalimat saya boleh? Boleh ikutin. Ya, kalau anak bikin capek ucapkan gini, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Anak ini ngasih ladang amal. Ngasih ladang amal. Gitu. Kalau nggak mau capek, masalahnya adalah tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Gitu. Itu dia. Anak kita akan membuat kita capek setelah tua. Nah, pertanyaannya, Ummu Sajat, Ustadz Fatih, mau bayar di depan apa di belakang? Saya di belakang. Depan. Saya mendingan sekarang deh. Di depan. Banyak orang nggak mau bayar di depan, nggak mau capek ketika anaknya kecil. Kan anak aktif itu bikin acak-acakan, capek, beresin lagi. Kalau 1, kalau 6. Kalau 6, seperti saya, kan gimana kan? Akibatnya apa kalau nggak mau capek? Ya, jangan. Pisau berdarah, bukan berarti nggak boleh dilarang ya. Kalau anak megang pisau, coba mikir dulu. Yang dilarang itu bahayanya atau main pisaunya sih? Coba. Bahayanya. Jadi supaya nggak bahaya gimana? Jangan tiba-tiba diambil. Ya, jangan. Bukan. Tanya dulu, ini pisau anggap aja. Jangan masukin. Contoh. Ya Allah. Ini misalnya pisau ya. Ada pisau nggak? Ada pisau nggak? Ambil pisau. Biar contoh, ini mah makan lagi ya. Makanya dikasih guling gini. Iya. Ya udah kita makan ya. Misalnya, ya udah anggap aja ini pisau. Beneran dimakan ya Allah. Udah yang ini. Ya, anggap aja ini pisau. Oke. Nah, ketika anak megang pisau usia 2 tahun, bahaya kan, kita takut kan? Iya. Ada aksi spontan orang tuanya, awas. Kan harusnya tanya dulu, ini apa, Nak? Ini apa? Pisau. Buat apa, Nak? Buat motong. Buat motong. Ada ngapain megang pisau? Buat apa? Buat motong. Oh, mau coba motong? Iya. Coba, ada mau coba sendiri atau mau dibantuin? Mau dipotongin. Sendiri. Dengerin, liatin dulu gitu. Bukan ujuk-ujuk dilarang. Main air basah, hujan-hujanan sakit. Itu kan bangunan nggak sakit-sakit tuh. Atau profesinya. Karena tukang bangunannya Karena rajin minum ala nabi. Oh iya. Kenapa jadi promosi ya? Bukan imunitasnya kuat gitu loh. Apakah hujan itu membuat pasti sakit? Enggak. Kan gitu. Kalau lagi imunnya kuat, ya biasa aja. Anak-anak juga nggak akan sakit. Apalagi setelah hujan-hujan langsung mandi air hangat, dikasih ramen yang enak gitu kan. Ramen apa kebuli? Ya kan gitu, dan seterusnya. Atau kebuli, itu saya yang senang ya. Gitu. Ya. Jadi gara-gara nggak boleh, jangan. Anak lari nanti jatuh. Betul. Anak manjat turun. Jangan, nggak boleh. Akumulasi bertahun-tahun apa yang terjadi? Kemauannya mati. Semua mentok, nggak boleh. Penuh ketakutan. Sehingga ada nggak di sekitar kita lulus kuliah bertahun-tahun nggak kerja? Iya, ada Abah. Saya punya tahun 2012 saya diadu sama orang tua. Anak saya lulusan S2 Jerman, Abah, tapi sudah 5 tahun nggak kerja. Ya, bukan masalah. Pendidikan itu tidak semata-mata on your paper.
your degree is not on your paper, but on your behavior. Ya, jadi kenapa gara-gara gitu? Contohnya gini, misalnya mungkin tidak selebay ini, tapi ada kan orang tua saking gemes ngomong ini, kerja dong nak, kerja, jangan diem aja, kamu lulusan sarjana kok diem aja di rumah. Ya? Sering sampai 30 tahun, 40 tahun seperti janji kita bahas sekarang. Kenapa nggak kerja kan gitu? Ya, akibatnya anaknya kira-kira jawab, sudah mas, sudah melamar kesana kemari, tinggal nunggu wawancara, gitu kan? 5 tahun kamu nunggu wawancara, kamu coba belajar bisnis apa, modalnya dari mana? Banyak gitu, Masya Allah. Ih, Abah platinum loh kartunya loh. Waduh. Nih misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, hari Jumat. Kamu ada 500.000 ini, terus kamu beli kain di pasar. Terus diapain? Buat apa beli kain? Kamu jahit, bikin kaos, terus jual. Kira-kira alasannya banyak nggak tuh? Masih banyak alasan. Apa kira-kira? Aku kan nggak bisa jahit. Iya, dari paling dari itu dulu. Aku nggak bisa jahit. Kamu cari penjahit, Bambang. Cari penjahitnya di mana? Iya, tidak semua penjahit bagus gitu. Nah, ini contoh generasi stroberi itu gini. Nah, itu kalau nggak laku? Kalau nggak laku gimana? Kalau udah penjahit bagus, nanti desainnya dari aku penjahit. Sekarang kan banyak tukang jahit, nanti kalau penuh ketakutan. Akhirnya saking keselnya gimana? Hah? Nanti lu maunya kamu apa? Ya udah deh, uangnya mama ambil aja. Iya, ini belum selesai contohnya. Pegang. Udah, maunya kamu apa kalau gitu? Enak gitu mah, kalau aku punya ruko, orang lebih percaya gitu kalau ada kok valennya. Ya, mama mau beliin ruko nih. Nih, Anda mau beli ruko sama mama nih. Nih, tambahin duit. Pakai kartu. Nih di sini ada uang 500 juta. Oke? Enggak ada ruko 500 juta, Ma. Ruko di sini harganya minimum 2 miliar di pinggir jalan. Kamu ini cicil, sisanya kamu cicil ke bank tuh. Nanti kalau kan semua itu mah, kalau bangkrut, kalau nggak BP gimana mah? Kalau nanti disita bank gimana mah? Terus nyari kawannya gak gampang, nyari karyawan amanah itu nggak gampang mah. Nanti kalau amanah nanti gimana? Kalau nggak amanah, terus kalau aku pecat karyawannya gara-gara korupsi, terus dia sakit hati terus bunuh aku gimana mah? Sekarang ruko banyak yang mangkrak. Iya. Tuh kan. Terus aja kayak gitu. Apa akibatnya? Saking keselnya orang nggak jadi kamu. Itu nggak jadi. Abang udah saya ambil duluan. Kenapa anak itu penuh ketakutan coba? Ternyata karena dari kecil udah ditakut-takuti. Gitu. Ya oke. Ini saking kecilnya orang ngomong, coba tumbuhkan kemauan kamu. Udah mati sejak kecil. Tadi Abah ini baru satu penyebab nih ya, baru satu ya. Anak tidak terbiasa tadi. Ya, pertama kurang susah, tidak nyaman, gitu kan? Ya kalau fisik tadi, yang kedua berarti kurang gerak gitu. Nah yang ketiga nih metode pengasuhan yang namanya kalau bahasa parent itu helicopter parenting. Apa itu yang overprotective? Semua diawasin. Atau bahasa lain itu selain overprotective adalah orang tua terlalu pengasih tapi kurang penyayang. Ada pengasih, ada penyayang. Semua dikasih. Oke, kita sambungkan sama agama. Karena saya pernah bertanya begini, Abah kenapa Allah menciptakan neraka? Padahal kata Abah Allah baik. Kenapa Allah menciptakan neraka? Kok ada neraka? Ya jawaban paling males itu kan ya qadarullah, takdir Allah, itu keinginan Allah kan. Itu kan seperti bertanya kenapa jawaban anak-anak kenapa kunang-kunang bercahaya takdir Allah, padahal kan itu bukan itu yang dimaksud anak kan itu. Itu kan jawaban ya benar sih gitu, tapi ya bukan itu maksudnya kan gitu. Ya kira-kira nih menurut Ustaz sama mau saja gitu kan, ketika ada anak nanya apa namanya kenapa Allah menciptakan neraka? Anak saya waktu umur 10 tahun tuh ngomong gitu, kenapa Allah menciptakan neraka? Kata Abah, Allah baik. Harusnya kalau Allah itu baik, Allah tidak menyiksa manusia di neraka. Harusnya semua manusia masuk surga. Gitu kan? Jadi kita jawaban alternatif apa? Ini bebas, nggak akan kita mana tidak yang benar paling benar. Kita alternatif apa jawabannya? Kenapa Allah menciptakan neraka? Ya, supaya menghukum orang-orang yang jahat. Kenapa harus dihukum? Kenapa nggak Karena dia nggak taat sama Allah. Nggak taat sama Allah. Kalau Musa aja? Sama jawabannya. Coba, dasar jodoh. Kalau ini bebas berpikir ya. Jadi gini, itu benar sekali. Nah,
apakah pertanyaan adalah apakah hukuman Allah itu bentuk kebencian Allah? Enggak. Enggak. Allah sayang. Lalu saya bilang justru Allah sayang manusia. Apakah hukum-hukum di Indonesia itu di penjara dan itu bentuk negara tidak mencintai rakyatnya misalkan? Apakah orang tua menghukum anak, memberikan konsekuensi pada anak orang tua itu membenci anaknya gitu? Apakah orang tua memberikan batasan nonton itu berarti orang tua tidak menyayangi anaknya? Jadi saya bilang ke anak saya, justru Allah menciptakan neraka. Allah itu sayang sama manusia. Saya pakai logika anak-anak, logika anak aja saya bilang. Anak saya waktu itu 10 tahun, sekarang 22 tahun. Lalu anak saya ngomong gini, kok gitu? Kalau Allah sayang manusia, Abah harusnya semua manusia masuk surga, nggak ada yang disiksa di neraka. Justru Allah menciptakan neraka. Saya ulangi lagi. Allah sayang manusia, justru Allah sayang sama manusia. Allah menciptakan neraka. Nggak ngerti teteh. Bayangkan nggak ada neraka. Oke, kita ikuti keinginan teteh, nggak ada neraka. Bayangkan ya. Berarti semua manusia masuk mana? Surga. Mana? Kalau semua manusia surga, berarti nerakanya ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada neraka, hanya ada surga. Berarti saya mau tanya, ada nggak di dunia ini menurut perspektif agama yang namanya perbuatan buruk? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya perbuatan baik nggak? Baik. Membunuh orang jadi baik nggak? Baik. Alasan apapun. Kita nggak suka dengan tetangga kita, bunuh aja nggak apa-apa. Masuk surga ini nggak masalah. Kita nggak suka dengan teman bisnis kita, bakar rukonya, bakar pabriknya. Kan nggak ada neraka. Kan nggak ada neraka. Ngapain koleksi dosa? Kalau nerakanya nggak ada, betul? Iya. Iya. Betul. Nah. Lalu, iya, makanya bukan masalah cerdas gini. Makanya jadi Abah. Ini salah satu mohon maaf, kelemahan pendidikan Islam itu, ya hanya menggunakan terlalu sering menggunakan perspektif behavioristik, apa itu pembiasaan. Kita dari kecil soal agama, kita kan sebagian besar begitu bahagia dengan agama baru setelah dewasa kan? Gara-gara apa? Gara-gara berpikir. Dari kecil kita merasakan nggak nikmatnya agama? Enggak. Kenapa? Karena dari kecil anak-anak kita diajarkan keterampilan agama lewat pembiasaan tadi, dan hanya sedikit anak yang diajarkan keyakinan agama. Betul apa? Jadi, betul? What bukan why. Iya. Akibatnya apa? Apa itu sholat? Keluar di lembaga agama, mereka seperti kuda lepas dari kekangan gitu. Nanti itu dibahas di waktu yang lain lagi ya kalau yang soal ini ya. Seru dong. Membahas bagaimana cara menanamkan keyakinan agama, bukan hanya pembiasaan agama. Sebab kalau hanya keterampilan agama doang, mereka menjadi orang-orang yang sangat hafal dengan dalil dan ayat. Mereka sangat-sangat hafal dengan hukum-hukum fikih dan seterusnya. Tapi mereka tidak bahagia dengan agama. Nanti di waktu yang lain. Jangan lupa ya. Ahmad Aidit berubah menjadi Dipon Nusantara Aidit. Santri guys. Ini kalau debat agama, sebagian orang Islam bisa jadi kalah sama dia. Tapi kok jadi Aidit? Pemuka agama. Pertanyaan. Dan jangan lupa PKI, kalau kita baca sejarah, bukankah bibit-bibitnya muncul dari organisasi syarikat Islam? Mulai muncul Syarikat Merah. Jadi siapa yang melahirkan PKI? Ya, ini mengerikan. Dan orang-orang Islam liberal itu kalangan pesantren. Iya. Sebutin nanti namanya offset. Ya, gitu. Yang liberal-liberal kan karena ketidakpuasan terhadap agama, bukan agama yang tidak tepat. Dan anak kiai. Nggak usah diterusin itu. Nggak usah terusin ya. Huruf pertamanya dari apa? Ya udah terus aja itu. Diedit ya. Begitu. Jadi kembali ke pertanyaan anak saya ya. Ya. Justru Allah menciptakan neraka, Allah sayang sama manusia. Jadi saya bilang, kalau tidak ada neraka berarti semua perbuatan di dunia ini nggak ada yang buruk. Nggak ada yang namanya dosa. Semua baik, asal tidak ketahuan oleh negara atau orang lain. Ya. Yang penting nggak ganggu orang lain. Yang penting nggak dilaporkan orang lain, tidak ketahuan orang lain. Ya, kita pengen barang orang lain, ambil aja. Kita pengen mobil orang lain, ambil aja. Mencuri berkali-kali, berbohong berkali-kali, ingkar janji berkali-kali, berzina berkali-kali. Oke. Membunuh berkali-kali, kan kita masuk surga. Oke? Lalu saya tanya ke anak saya, apa yang terjadi menurut teteh kalau nggak ada neraka? Ini jawaban anak 10 tahun. Sepertinya dunia bakal kacau ya, apa? Ada neraka aja, manusia banyak yang melanggar. Gitu? Apalagi nggak ada. Ini kalau pakai bahasa logika agama, kan kalau pakai logika negara beda lagi. Negara harus hadir di tengah warganya. Agama harus hadir di tengah jiwa manusia, negara harus hadir lewat peraturan di tengah warganya, kan gitu. Dan seterusnya.
Ya, jadi lalu saya bilang Allah menciptakan bentuk sayang sama manusia. Nah, kembali ke kenapa anak dia bisa jadi generasi lemah? Ya, penyebab ketiga ini karena orang tua terlalu pengasih, tidak penyayang. Nah, bedanya apa? Jadi orang tua pengasih itu relatif lebih mudah, Ustadz. Semua dikasih. Kasih aja yang apa susahnya? Mau pisau kasih. Tapi bedanya adalah orang tua penyayang itu apa? Orang tua yang memberikan batasan. Orang tua yang menciptakan, nah ini agak ekstrim ya, maaf ya. Orang tua yang menghadirkan neraka untuk anaknya. Garis bawahi. Neraka itu bentuk cinta Allah kepada manusia. Nah, dalam praktiknya, orang tua pengasih itu membuat nasi goreng kesukaan anaknya. Orang tua yang melatih anak membuat nasi goreng kesukaannya sendiri. Orang tua pengasih itu memberikan mainan, makanan, kapanpun anak minta. Orang tua yang membatasi kapan itu keinginan harus dipenuhi, bukan kebutuhan ya, keinginan harus dipenuhi. Kapan beli mainan, kapan nonton TV, kapan main game, kapan itu. Jangan pengasih aja. Jangan hanya pengasih. Pengasih juga penting. Penting ini. Pengasih juga penting. Daging banget nih. Pengasih juga penting. Sebab dua-duanya bermanfaat buat anak. Pengasih itu membuat merasakan cinta. Penyayang itu menjadikan tangguh. Nggak boleh anak-anak kita tangguh tapi kemudian jiwanya, cintanya nggak ada. Dia memang jadi anak-anak sukses tapi menjadi anak-anak yang garing gitu. Empatinya kurang gitu. Merendahkan orang kan. Ya? Sebaliknya orang-orang, anak-anak itu jadi lembut, pengasih dan lain-lain tapi tidak tangguh kan juga bahaya gitu. Kan kalau dari gaya pengasuhan kan kita kenal ada 4 gaya pengasuhan yang dikenal di dunia ini. Ada 4. Yang pertama kan namanya itu pengasuhan permisif. Semua serba boleh. Serba boleh. Pengasih, terlalu pengasih. Yang kedua pengasuhan otoriter. Terlalu penyayang itu berarti. Pengasihnya kurang. Yang ketiga laissez-faire. Tidak pengasih, tidak penyayang. Nah, tahu kan? Ya kan itu. Yang keempat otoritatif. Nah, itu menyeimbangkan antara pengasih dan penyayang. Nah, 4 gaya pengasuhan itu muncul dari mana sih? Dari 2 faktor. Ya, ini bahasa ilmiahnya ya. Pertama namanya responsiveness. Kedua demandingness namanya. Responsiveness itu apa? Respon orang tua untuk memenuhi kebutuhan keinginan anak. Jika orang tua terlalu responsif, minim demandingness. Demandingness itu apa? Tuntutan orang tua. Aturan orang tua, ketegasan orang tua. Jika orang tua terlalu responsif tapi kurang demanding, maka akan menjadi pengasuhan permisif. Oke. Ya. Ya, gitu. Lalu ini teori lama nih dari Baumrind sekitar 1980-an gitu. Ya, jika orang tua, Baumrind cari aja di internet, di jurnal-jurnal ya, Baumrind, teorinya Baumrind itu mengeluarkan gaya-gaya pengasuhan ini ya. Jika orang tua terlalu demandingness, kurang permisif, jadi otoriter. Terus maunya dia aja. Mau orang tua diatur semuanya tuh. Jadwal dari subuh sampai malam. Sampai ada beli baju juga orang tuanya sampai gede. Mungkin anaknya bisa sukses ya, tapi kemudian jadi kering jiwa, gitu. Ya, kering cinta ini. Atau minim demandingness, minim responsiveness. Namanya laissez-faire tadi, nggak ngurus anak gitu. Ya, tinggi demandingness, tinggi responsiveness, nah itulah jadi orang tua otoritatif. Itu yang diimpikan orang tua, menyeimbangkan antara pengasih dan penyayang. Kapan harus ngasih, kapan harus sayang. Iya, yang makanya di episode sebelumnya kita bahas, bukan nggak boleh anak kita makan di restoran yang mewah gitu. Boleh. Boleh. Tapi jadikan itu apa tadi? Kemewahan, bukan kebiasaan. Keseringan. Betul nggak? Seringan. Boleh anak kita menikmati sesekali ya, begitu kenikmatan gitu, boleh. Tapi ingat, anak kita nggak selamanya hidup sama kita. Ya, jadi penyebab ketika itu tadi helikopter view, orang tuanya terlalu protektif. Ya kan? Ya, jadi kalau anak kita ototnya tidak pernah ngangkat beban, wajar nggak dia nggak kuat ngangkat barang? Ya wajar. Iya. Gitu. Dan yang terakhir nih, kenapa anak-anak generasi lemah? Karena anak-anak kita tidak terbiasa menanggung beban, alias tidak punya peran di keluarga. Misal
Pernah dengar kalimat ini? Sudah, tugas kamu sekolah. Ya. Jangan pikirin yang lain. Jangan pikirin yang lain. Oh, sering itu. Belajar. Sering banget itu. Bener nggak? Udah, nanti ibu yang nyiapin bajunya. Itu bukan urusan kamu. Gak usah nyuci piring-piring. Maaf ya, kamu di sekolah ini bukan untuk dijadikan ibu babu. Iya. Suruh nyuci piring di rumah, ngerjain chores atau running errands bahasa ilmiahnya gitu. Chores itu kerjaan rumah tangga. Ya, dianggapnya itu bukan bagian dari pendidikan. Maka banyak anak-anak yang ibunya capek, bapaknya banding tulang, kerjanya cuma mager. Santai. Ada nggak? Banyak. Jangan dikira ya Ustadz ya. Nyuci piring itu bagian dari education. Tuh. Makanya lihat di Jepang. Anda sering ke Jepang kan mau balik? Iya. Coba periksa anak-anak. Ini lagi di Jepang. Yo Chuen dan Roy Kuen. Wis, apa itu? Playgroup TK di Jepang. Oh, kirain nama orang. Ya, kan 2012 ketika saya mengunjungi ke sana, ke Jepang. Jadi kita ke sana lagi, dah? Iya. Kita kunjungin lagi Yo Chuen Roy Kuen. Gitu kan? Kan anak-anak itu disuruh apa? Di TK ngepel, nyapu. Iya. Bahkan TK datang sendiri, pulang sendiri mereka. Iya. Ya, konteks keamanannya beda ya. Iya. Kalau kita kan nggak mungkin kan langsung di situ. Ya. Jadi, tapi kalau orang tua kau nggak paham apa yang terjadi ketika anaknya di sekolah nih. Apalagi orang tuanya high level ya gitu. Ya, anak di sekolah disuruh ngepel, nyapu. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau orang tuanya nggak paham. Didatengin sama orang tuanya sekolah. Ini sekolah saya, ini saya sekolah di sekolahin SD Islam Al-Mahali ini. Al-Mahali. Misalnya nih sekolah sudah mempraktekkan pendidikan karakter. Setelah pendidikan karakter ada tanggung jawab, disuruh ngepel. Di sekolah saya kan gitu, disuruh ngepel, nyapu dan lain-lain gitu kan. Kalau zaman kita kan piket zaman dulu. Ya. Tapi ada orang tua yang ngomong kayak gini. Ketika saya mengajarkan, bukan sekolah saya ya, sekolah lain. Sekolah saya kan orang tuanya udah diseleksi. Yang harus paham parenting kan gitu. Ya. Lalu kemudian ngapain saya nyuruh anak saya nyuci piring? Itu kan kerjaan babu. Saya nyekolahin anak saya bukan untuk jadi babu kan. Sama begini logikanya. Apakah anak kita diajarin nyetir mobil berarti harus jadi supir taksi? Enggak dong. Kan gak gitu. Tapi melatih tanggung jawabnya, melatih peran-peran itu gitu. Itu tadi ya. Itu yang mahal peran gitu. Itu. Karena kalau anak terbiasa dalam tanda kutip kerja, tubuhnya itu, mielinnya itu, koneksi otaknya itu, sarafnya itu udah langsung kuat, otomatis kuat gitu. Maka kalau dia terbiasa kerja, dimanapun dia berada sampai dewasa, dia akan tidak nyaman kalau banyak diem. Akhirnya unstoppable jadinya. Oh, unstoppable benar. Inisiatif dia bagus banget gitu. Dimanapun dia berada, dia tuh orang kepake gitu. Itu. Maka dia tuh anak-anak yang lemah kemauan, ya karena memang nggak kepake dari kecil, tubuhnya tuh nggak dipakai, otaknya nggak dipakai. Gitu. Bahayanya. Nah, gitulah kemana-mana ya. Serem. Jadi ini lagi-lagi anak itu hanya korban.